Shalom sahabat dengan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersukacita jika kita bisa kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan memberikan janji, kekuatan, pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bagian mana dari hidup Anda yang saat ini terasa lelah, rapuh, atau membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Selanjutnya, ketika menghadapi keletihan iman atau luka batin, apakah Anda masih datang kepada Tuhan dalam doa atau justru memilih untuk menjauh? Dan yang terakhir, apakah Anda percaya bahwa Tuhan bukan hanya sanggup menguatkan, tetapi juga memulihkan secara utuh, mulai dari hati, pikiran, dan iman kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, pagi hari yang baru yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Ketika hari ini kami boleh membuka mata kami masih boleh menghirup nafas Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami hari kemarin Tuhan, kami percaya kesusahan satu hari hanyalah untuk sehari. Hari ini kami percaya tetap ada pekerjaan Tuhan, tetap ada janji-Mu, tetap ada kekuatan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan bahkan kami kedatangan dengan kondisi yang lelah ataupun rapuh Tuhan ataupun hancur, kami mau datang apa adanya kepada Engkau, supaya kami percaya ada firman yang Tuhan ingin sampaikan ke dalam hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, Roh Kudus Engkau hadir, kami membuka hati dan pikiran kami untuk terima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bocor, dindingnya retak, lantainya begitu lembab. Dari luar, rumah itu tampak hampir roboh dan tidak layak dihuni. Banyak orang mungkin akan berkata, "Sudahlah, rumah ini tidak bisa diperbaiki lagi." Namun, suatu hari, datanglah seorang pemilik yang mengasihi rumah itu. Ia mulai memperbaiki sedikit demi sedikit, dimulai dari menambal atap, memperkuat fondasi, membersihkan kotoran, mengecat ulang dinding. Prosesnya tidak instan. Kadang terlihat berantakan, kadang terasa lambat. Tetapi pada akhirnya, rumah itu kembali kokoh dan layak dihuni. Begitulah pemulihan dari Tuhan. Tuhan tidak membuang hidup yang terluka. Tuhan tidak menyerah pada hati yang lelah, sebab Tuhan adalah Allah yang setia untuk memulihkan kehidupan kita. Surat 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang berada dalam tekanan berat. Mereka menghadapi penganiayaan, kelelahan iman, kebingungan tentang masa depan, dan tekanan dari ajaran yang menyesatkan. Dalam kondisi seperti ini, Paulus tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga menaikkan doa pemulihan bagi mereka. Ayat ini dimulai dengan satu pernyataan yang sangat kuat. Tetapi Tuhan adalah setia. Pemulihan tidak dimulai dari kekuatan kita, melainkan dari kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak berubah meski kita berubah. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada perasaan kita. Kesetiaan Tuhan tetap ada bahkan saat iman kita melemah. Paulus menegaskan dua hal penting tentang pemulihan dari Tuhan.
Yang pertama, Tuhan menguatkan hati. Pemulihan sejati selalu dimulai dari hati. Bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi seringkali hati juga yang mengalami kelelahan ataupun hati yang patah. Beberapa hal yang bisa membuat hati kita patah seperti doa yang belum terjawab, kegagalan yang berulang, luka yang ditimbulkan dari orang lain, ataupun rasa kecewa terhadap diri sendiri. Tuhan tidak berkata, perbaiki dirimu dulu, aku baru mau menolong. Sebaliknya, Tuhan berkata, aku akan menguatkan hatimu. Yang kedua, Tuhan memelihara dari yang jahat. Pemulihan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga iman kita agar tidak runtuh. Tuhan menjaga hati kita agar tidak pahit. Tuhan menjaga langkah kita agar kita tidak menyerah. Seringkali kita berdoa supaya situasi segera berubah, tetapi Tuhan lebih dulu memulihkan cara kita berdiri di tengah situasi itu. Pemulihan Tuhan tidak selalu instan, tetapi pasti. Tidak selalu cepat, tetapi tepat. Tidak selalu sesuai harapan kita, tetapi sesuai dengan rencananya. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur di dalam doa. Kita tidak menutupi kelelahan kita, tidak menutupi luka kita, sebab Tuhan sanggup menanganinya. Yang kedua, kita mau percaya pada kesetiaan Tuhan, bukan pada perasaan kita yang sementara. Sebab perasaan kita bisa berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Selanjutnya, izinkan Tuhan untuk memulihkan kita secara bertahap. Jangan terburu-buru, sebab proses Tuhan selalu membawa hasil yang utuh. Jaga kehidupan doa, sekalipun terasa kering, dan kemudian kita mau bangkit dengan pengharapan baru setiap pagi. Saudara, jika hari ini Anda merasa lelah, patah, atau hampir menyerah, ingatlah satu kebenaran ini: Tuhan Yesus setia. Dia yang memulai pemulihan dalam hidup kita, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Tetap datang kepada Tuhan di dalam doa, karena di hadapan Tuhan selalu ada pemulihan, penguatan, dan harapan yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan selalu ada waktu pemulihan untuk kami. Pemulihan dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi kami Tuhan. Sebab itu adalah janji-Mu untuk setiap kami. Kami tidak mau menyerah Tuhan jika hari ini mungkin kondisi kami, situasi kami belum berubah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu tepat. Dan Tuhan itu pasti Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa hidup kami akan dibawa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari orang-orang ataupun dari pikiran-pikiran yang negatif Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyerahkan hidup kami pada kesia-siaan, tidak mau menyerahkan hidup kami ke dalam perkataan yang sia-sia, ke dalam pikiran yang sia-sia juga Tuhan. Kami membawa semuanya hanya kepada Engkau, sebab kami percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi setiap kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tetap berdoa, doa menjadi awal dari pemulihan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.